Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiza Nurdayani. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul The Preservation of Library Materials, a Case Study of University of Science and Technology Library in Ghana, yang dituliskan oleh Edwin Ellis Badu pada jurnal Asli Proceeding, volume 42 nomor 4 tahun 1990. Nah, selanjutnya di latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh pengaruh iklim tropis pada kondisi lingkungan di Ghana yang menyebabkan bahan pustaka mudah mengalami kerusakan seperti kerusakan biologis, kimia, mekanik, dan akibat bencana alam lainnya, serta kurangnya perhatian terhadap konservasi untuk koleksi dan tingginya penggunaan koleksi yang dapat mempercepat kerusakan bahan pustaka. Selanjutnya masalah penelitian. Di dalam masalah penelitian ini, pada artikel ini adalah tingkat kerusakan pada bahan pustaka atau koleksi di perpustakaan Universitas Sains dan Teknologi di Ghana yang disebabkan oleh faktor biologis, kimia, mekanis, dan lingkungan alam, serta bagaimana upaya konservasi dan pengelolaan koleksinya dapat dioptimalkan untuk memastikan keberlangsungan dan pelestarian bahan pustaka secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah yang ada di masalah-masalah pelestarian yang ada di koleksi perpustakaan Universitas Sains dan Teknologi Ghana, serta memberikan rekomendasi solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kondisi pelestarian koleksi di lingkungan perpustakaan tropis serupa. Nah, sekarang kita ke tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada berbagai sumber yang membahas tentang faktor-faktor penyebaban kerusakan bahan pustaka, pelestarian bahan pustaka, serta metode konservasi untuk bahan pustaka. Beberapa karya yang dikutip yaitu yang pertama dari Junha 1967 dalam bukunya yang berjudul Conservation of Library Materials, mengenai tindakan perawatan, perbaikan, dan restorasi bahan pustaka. Junha memberikan panduan lengkap tentang teknik konservasi dan penanganan bahan pustaka yang menjadi dasar bagi penulis dalam memahami pentingnya pengelolaan bahan pustaka yang secara tepat. Yang kedua, dalam Plan B 1964 di karyanya yang berjudul The Preservation of Books in the Tropics and Subtropical Countries yang menyoroti tentang spesifik dalam pelestarian bahan pustaka di iklim tropis, termasuk isu kelembapan tinggi dan serangan hama. Penulis mengacu pada karya ini untuk menegaskan pentingnya strategi konservasi yang disesuaikan dengan iklim tropis atau iklim setempat ya. Yang ketiga ada dari Buck 1956 yang artikelnya itu tentang eksperimen konservasi kolektif yang menekankan kerjasama dan inovasi dalam usaha konservasi bahan pustaka, dan mendukung argumen perlunya pendekatan kolektif dan sistematif dalam pelestarian bahan pustaka atau koleksi perpustakaan ini. Yang terakhir dari Radcliffe dan D. Patterson 1984, yaitu mereka itu membahas tentang kebijakan dan praktik konservasi di perpustakaan Inggris, yang menggarisbawahi bahwa pentingnya program konservasi terintegrasi dan pengasihan budaya konservasi sebagai bagian dari kebijakan perpustakaan nasional dan internasional. Saya mengutip dari karya-karya teoritis tersebut, penulis juga merujuk pada studi dan laporan lokal seperti laporan tahunan dari perpustakaan Universitas Ghana, terus dari karyanya sendiri yang menyoroti tentang kondisi nyata dan tantangan konservasi di Ghana secara spesifik. Selanjutnya pada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus pada kondisi dan masalah
pelestarian bahan pustaka di Perpustakaan Universitas Sains dan Teknologi di Ghana. Berikut adalah langkah-langkah metodologisnya, yaitu yang pertama, penulis melakukan pengumpulan data observasi terhadap kondisi fisik bahan pustaka di Universitas Sains dan Teknologi Ghana serta lingkungan sekitarnya. Nah, observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kerusakan seperti kerusakan mekanik, kerusakan biologis, serta kerusakan kimia, termasuk kondisi pembangunan dan fasilitas pendukungnya. Yang kedua, wawancara dan diskusi dengan staf dan pengelola perpustakaan. Jadi penulis itu melakukan wawancara dengan staf perpustakaan atau pengelola perpustakaan untuk mendapatkan data tentang prosedur konservasi yang berlaku serta tantangan yang dihadapi dan kebijakan yang ada terkait pelestarian bahan pustaka tersebut. Hal itu dilaksanakan untuk memahami praktek konservasi yang sedang dilakukan dan kebutuhan perbaikannya. Yang ketiga ada pengkajian dokumentasi dan data sekunder. Jadi penulis mengkaji laporan tahunan, dokumen internal perpustakaan seperti literatur yang terkait dan relevan seperti kebijakan dan pengelolaan bahan pustaka dan laporan tentang kondisi bahan pustaka yang rusak. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis situasi nyata di lapangan. Yang keempat atau yang terakhir ada survei terkait pengetahuan staf tentang penyebab kerusakan koleksinya. Jadi penulis memberikan survei tentang apa saja penyebab kerusakan dari bahan koleksi yang ada di perpustakaan sains dan teknologi di Ghana ini. Selanjutnya kita ke hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan yang mengenai kondisi, tantangan, dan langkah-langkah konservasi yang diperlukan, yaitu yang pertama mengetahui kondisi material pustaka dan hal yang dapat menyebabkan bahan pustaka rusak dan terganggu. Perpustakaan Universitas Sains dan Teknologi menyimpan koleksi lebih dari 230.000 volume buku yang terletak di iklim tropis dan sangat mendukung pertumbuhan jamur dan serangga. Jadi hal tersebut dapat mengganggu bahan pustaka itu menjadi rusak atau terganggu gitu ya. Yang kedua itu ada faktor-faktor penyebab kerusakan dan penggunaan bahan pencegah kerusakan yang terbatas. Jadi faktor-faktor penyebab kerusakan seperti kondisi bangunan yang tidak sepenuhnya aman dari bahaya kebakaran dan kelembapannya yang berlebih, meskipun gedungnya itu memiliki saluran drainase yang baik dan adanya potensi kerusakan akibat kebocoran dan kondisi listrik yang tidak aman. Yang ketiga ada langkah-langkah pengelolaan koleksi. Yang ketiga ada langkah-langkah pengelolaan konservasi yang dilakukan untuk membatasi, mengurangi, dan melindungi bahan pustaka dari kerusakan. Terus yang keempat ada penulis memberikan rekomendasi untuk penguatan konservasi modern dan pengelatihan staf secara intensif. Jadi penulis menyarankan agar perpustakaan memperkuat penggunaan teknik konservasi modern seperti fumigasi dan deasidifikasi dan mikrofilm untuk menyelamatkan koleksi dari kerusakan lebih lanjut, serta menyarankan untuk pelatihan staf secara intensif untuk mengurangi risiko kerusakan akibat bencana alam atau kerusakan mekanis biologis lainnya. Jadi kesimpulannya, perlindungan hak cipta dalam era open access menjadi hal yang sangat penting dalam institutional repository. Open access memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses bagi publik. Hal ini juga memunculkan resiko plagiarisme dan penyalahgunaan karya, serta kesalahpahaman dalam lisensi. Oleh karena itu, institusi perlu menerapkan kebijakan yang jelas serta meningkatkan literasi tentang hak cipta di kalangan pengelola dan pengguna serta publik juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.